Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Ikhwani wa akhawati rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di kesempatan permulaan malam ini kita akan membahas di majelis kita yang diberkahi ini insyaallah sesuatu yang seharusnya ada bagi seorang muslim, yang harus ada bagi seorang yang beriman. Lebih-lebih adalah orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada ilmu atau disebut dengan penuntut ilmu. Lebih-lebih mereka, karena mereka adalah warasatul anbiya. Mereka itu pewarisnya para nabi. Dan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhama wa innama warrasul ilma faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Sesungguhnya para nabi itu tidaklah mewariskan harta, uang, tidak mewariskan emas, dinar, tapi sesungguhnya para nabi itu mewariskan al-ilmu. Warasul ilm. Faman akhadahu akhadha bihadhin wafir.
Barang siapa yang mengambil warisan tersebut, maka hakikatnya dia mengambil bagian yang sangat besar. Besar karena mendapatkan warisan para nabi. Sehingga sifat ini harus ada. Lebih-lebih para penuntut ilmu yang nantinya mereka itu mengemban penerus kerisalahan para nabi, risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan sifat tersebut betul-betul bisa merealisasikan ilmu yang dia dapatkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang benar-benar takut kepada Allah adalah al-ulama. Itu orang yang alim, itu orang yang berilmu. Apa sifat itu? Sifat itu adalah sifatul wara. Sifatul wara. Sifat al-wara. Walaupun tidak hanya kepada para penuntut ilmu, tapi semua. Ya, selayaknya dan seharusnya bagi seorang muslim untuk mempunyai dan punya sifat tersebut, yaitu sifat apa? Sifat al-wara. Makanya ketika seorang penuntut ilmu dikisahkan, makanya seorang penuntut ilmu yang mempunyai sifatul wara, dia akan memudahkan mendapatkan ilmunya tersebut. Makanya diriwayatkan oleh Ibnul Mubarak rahimahullahu taala, beliau menyebutkan, la yatimmu talabul ilmi illa bi arba'ati asya. Tidaklah sempurna pencarian ilmu seseorang kecuali dengan empat hal. Apa itu? Kata beliau, kata Ibnul Mubarak, bil faragh. Pertama al-faragh. Al-faragh itu fokus. Al-faragh itu melimpahkan seluruh waktu dan tenaga apapun yang dia punya untuk mencari ilmu. Jadi kalau menuntut ilmu sambenan sulit dapat. Karena kata al-ilmu idza a'taka kullah yu'tika ba'dah. Ilmu itu kalau kamu kerahkan seluruh apa yang kamu punya, maka ilmu akan memberikan kamu cuman sebagiannya saja. Apalagi kalau kitanya tidak sepenuhnya, tidak fokus. Ya, tidak fokus. Apalagi tidak mau datang, tidak ini, cuman tidak. Ilmu harus fokus. Harus dikerahkan seluruh apa yang dia punya, baru dia akan dapat. Kata siapa? Ibnul Mubarak. Wal mal, yaitu dengan harta. Akan bisa dapat ilmu itu, bisa dapat kecuali dengan empat perkara, kata Ibnul Mubarak. Pertama al-faragh, kemudian yaitu fokus, ya, tidak tasyattut, ya, tidak bercabang-cabang pikirannya, tidak bercabang-cabang pekerjaannya, fokus, ya, fokus. Wal hifdhu, dengan hafalan. Itu tidak bisa, ilmu itu tidak sempurna, mencari ilmu tidak sempurna kecuali dengan empat perkara.
tidak sempurna. Pertama tadi dengan al-faragh, dengan kefokusan. Al-mal dengan harta. Tidak mungkin tanpa harta bisa dapat. Minimal orang yang datang ilmu itu harus didatangi, sebagaimana Imam Malik, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi dan tidak datang. Gak bisa. Makanya sampai Al-Khatib Al-Baghdadi, kalau nggak salah ya, saya ada yang ngarang kitab Rihlatu Talabil Ilmi, perjalanan menuntut ilmu. Jangan seperti nanti kalau saya di rumah saja kan ilmu nanti datang sendiri. Salah. Gak akan dapat ilmu itu. Gak akan dapat. Tidak akan dapat. Ilmu itu harus didatangi. Bahkan harus mengadakan perjalanan. Bahkan sebagian ulama, bagian salaf itu memberikan syarat seorang yang berilmu harus mengadakan perjalanan. Dia udah safar ke alim siapa saja, sehingga dia kok bisa jadi alim. Dia udah kemana saja. Orang dia ini nggak pernah kemana-mana kok dia jadi tiba-tiba alim. Berarti nggak jelas. Sanad keilmuannya tidak jelas. Sehingga ilmu itu memang harus dicari. Ilmu itu harus mengadakan perjalanan, harus ditempuh. Makanya dalam hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh perjalanan, bukan siapa yang diam saja di rumah kemudian dapat ilmu, enggak ada. Dalam hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh perjalanan, di dalam perjalanannya itu mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga. Enggak ceritakan hadis siapa yang diam saja di rumah kemudian dia dapat ilmu, ilmunya diamalkan dan didakwahkan, maka dia mudahkan surga. Enggak begitu. Tapi ilmu itu butuh perjalanan, butuh ditempuh. Sebagaimana antum semua sudah betul datang dari jauh, ada yang dari Palembang, ada dari Bengkulu, ada yang dari Lampung Selatan, ada yang dari datang untuk apa? Untuk menuntut ilmu, cari ilmu. Ilmu itu memang harus dicari. Maka setidaknya seorang yang menempuh ilmu membutuhkan harta, minimal berkurangnya bensin, butuh perjalanan. Kemudian yang keempat, tidak sempurna mencari ilmu, tidak sempurna kata Imam Mubarak, illa bil wara', kecuali dengan al-wara'. Al-wara'. Kemudian tidak sempurna kecuali dengan yang keempat, apa kata beliau? Dengan sifatul wara'. Apabila empat tersebut terpenuhi, maka insyaallah dia akan mendapatkan apa yang didapatkan berupa ilmu, dan ilmunya insyaallah bertambah dengan penuh barakah dan manfaat. Makanya disebutkan oleh Imam Al-Qannuji rahimahullah, la budda lil alimi minal wara' liyakuna ilmuhu anfa' wa fawaiduhu aktsar. Dan selayaknya seorang yang berilmu itu mempunyai sifat al-wara'. Tujuannya untuk apa? Liyakuna ilmuhu anfa' wa fawaiduhu aktsar. Supaya ilmunya itu lebih bermanfaat dan juga fawaidnya, faidahnya yang bisa diambil dari ilmunya itu lebih banyak. Nah, ini penting. Apa itu sifatul wara' ya ikhwah? Sifatul wara', sifat al-wara'. Al-wara' itu secara bahasa, dari bahasa Arab artinya at-taharruj.
At-taharruj artinya dalam bahasa Indonesia kurang lebihnya kewaspadaan dan kehati-hatian. Itu secara bahasa. Dan asal kalimat ini al-wara di dalam bahasa Arab, asal katanya adalah tarkul al-kaffu 'anil haram. Seorang menjauhkan diri dari perbuatan al-haram. Itu asal katanya. Asal kata bahasa Arab itu asal kata al-wara di dalam bahasa Arab, yaitu tarkul haram, yaitu meninggalkan sesuatu, menjauhi, ya bukan menjauh, gak hanya meninggalkan, menjauhi dengan sejauh-jauhnya dari perbuatan yang haram. Itu asal katanya. Sehingga istilah ini sudah dikenal, sudah didengar dari sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dari sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Makanya ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang sifat tersebut, dan juga beberapa ulama tafsir yang menyebutkan di antaranya. Di antaranya Al-Imamul Qatadah, seorang salaf dari ulama at-tafsir, ketika menafsirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Thaha ayat 113, wa kadzalika anzalnahu qur'anan arabiyyah wa sarrafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaquna aw yuhdithu lahum dzikra. Dan begitu juga kami turunkan Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Qur'anan Arabiyyah. Kami turunkan Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Wa sarrafna fihi minal wa'id. Dan kami terangkan berulang kali di dalamnya minal wa'id, berupa ancaman-ancaman. Tujuannya untuk apa? La'allahum yattaqun, supaya mereka itu bertakwa. Au yuhditsu lahum dzikra, atau menimbulkan atau bisa memberikan pengajaran-pengajaran bagi mereka. Dzikra. Dan di situ Al-Imam Qatadah rahimahullah menafsirkan kata al-dzikra dengan kata al-wari', au yuhditsa lahum dzikra, supaya mengajarkan kalian juga sifat al-wara'. Itu di antara, sehingga kalimat-kalimat tersebut sudah terkenal dan sudah didengar dari zaman Nabi SAW, kemudian para sahabat, dan juga di kalangan orang-orang setelahnya, yaitu apa? Tentang sifat al-wara'. Sebagaimana juga di dalam ketika Qatadah menafsirkan di dalam surat Thaha ayat 128, awalam yahdilahum kam ahlakna qablahum minal quruni yamshuna fi masakinihim inna fi dzalika laayatin liulin nuha. Bukankah aku telah memberikan petunjuk kepada mereka dengan memberikan permisalan orang-orang terdahulu dan sebelum mereka, kaum musyrikin. Ini memberikan permisalan kepada kaum musyrikin, ya ketika turunnya Al-Quran ke kaum musyrikin di Makkah di zaman Nabi SAW, Quraisy. Bukankah aku telah menunjukkan mereka dengan memberikan permisalan dengan kami hancurkan, kami binasakan umat-umat sebelumnya, sedangkan orang kaum musyrikin itu berjalan di tempat puing-puing tempat tinggal mereka setelah hancur. Kaum musyrikin itu melihat kaum Hud, Samud, ya kan? Mereka lihat bagaimana Allah binasakan. Tapi inna fi dzalika laayatin liulin nuha. Itu semua
menjadi tanda atau ayat peringatan, tanda-tanda, ayat-ayat peringatan liulin nuha, bagi orang-orang yang mempunyai akal. Ulin nuha ditafsirkan oleh Al-Qatadah ahlul wara', yaitu orang-orang yang mempunyai sifat al-wara'. Sebagaimana juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para dalam beberapa hadis disebutkan, dan juga perkataan para sahabat, misalnya disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abu Hurairah," berkata kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, kun wari'an." Jadilah kamu orang-orang yang wara. Jadilah kamu orang-orang yang punya sifat al-wara. Takun a'badan nas. Maka kamu menjadi orang-orang yang a'badan nas, orang-orang yang paling ahli ibadah di antara manusia. Takun wari'an, ya Abu Hurairah. Kun wari'an takun a'badan nas. Jadilah kamu orang-orang yang al-wara, mempunyai sifat al-wara, maka kamu akan menjadi orang yang paling ahli ibadah di antara manusia. Ini makanya kata sifat al-wara sudah dikenal, sudah didengar, sudah ma'ruf bahkan dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Hakim, ya, wa wafaqahu adz-Dzahabi, dari Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu dinikumul wara', sebaik-baik perkara agama kalian adalah al-wara'. Sebaik perkara agama kalian adalah al-wara'. Sebagaimana juga Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, ma a'jaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'un min ad-dunya wa la a'jabahu minha illa wariyah. Tidaklah Rasulullah SAW itu kagum, berkatanya Aisyah, kepada sesuatu yang ada di dunia ini, dan apa saja yang ada di dalamnya kecuali satu. Apa? Wari, orang-orang yang mempunyai sifat al-wara. Sehingga apa itu al-wara? Para ulama mendefinisikan banyak, walaupun nanti di antara definisi-definisi itu bisa dikumpulkan, bisa diambil kesimpulan. Di antaranya Al-Fudail ibn Iyad. Al-Fudail ibn Iyad, beliau ketika ditanya al-wara'u ijtinabul maharim, sifat al-wara' itu adalah menjauhi sesuatu yang diharamkan, bukan meninggalkan, tapi menjauhi. Kalau tinggalkan, tapi jauh. Dekat saja nggak mau. Itu namanya al-wara'. Dekat saja nggak mau. Begitu di sana, ada haram, nggak jadi seksa. Ini namanya menjauhi sesuatu yang diharamkan. Ketika kira-kira saya akan melakukan ini, ini nanti khawatir jatuh kepada haram, jauhi. Itu namanya sifatul al-wara'. Tidak hanya jelas-jelas ditinggalkan terus baru ditinggal, tidak. Tapi ketika dia melihat sesuatu yang kira-kira dia akan terjatuh di dalamnya, dia langsung menjauh sejauh-jauhnya. Nah, ini adalah sifat al-wara' menurut siapa? Al-Fudail ibn Iyad. Sebagaimana disebutkan juga Ibrahim ibn Adham, kata beliau, al-wara'u tarku kulli syubhatin wa tarki ma la ya'nik wa tarkil fudulat. Kata Ibrahim ibn Adham, kata beliau, al-wara' itu apa katanya? Al-wara' itu 3. Pertama, tarkus syubhat,
Pertama, tarku asyubhat, meninggalkan sesuatu yang syubhat. Apa itu syubhat? Syubhat itu sesuatu yang belum jelas antara halal dan haram. Makanya dalam sebuah hadis dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis riwayat Bukhari wa Muslim, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. Sesungguhnya halal itu jelas. Halal itu jelas. Nasi tempe yang halal jelas. Halal itu jelas. Wa innal harama bayyin, sesuatu yang haram itu ya jelas. Babi, kambing, ya jelas. Anjing, apa saja yang jelas, semuanya jelas, nggak ada keraguan. Sesuatu yang riba, zina, khamr, ya, jelas, nggak ada yang ragu. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Akan tetapi wa bainahuma umurun mushtabihat, di antara keduanya ada sesuatu yang mustabihat. Mustabihat apa? Sesuatu yang belum jelas antara halal dan haram. Faman ittaqa syubhat, barang siapa yang menjauhi perkara yang syubhat tersebut, faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Siapa yang menjauhi perkara syubhat tersebut, maka dia akan menselamat agama dan kehormatan. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang apa? Jatuh kepada syubhat, maka dia hakikatnya dia juga jatuh ke dalam perkara yang haram. Ya, walaupun mungkin kadar haramnya itu tidak 100%. Nabi SAW memberikan contoh, karra'i yar'a haulal hima yushiku an yaqa'a fihi. Seperti orang yang mengembala kambing yang di sekitar tempat rumput-rumput yang dilarang, di pagar. Yushiku an yaqa'a fihi, maka khawatir mesti kambingnya itu akan jatuh makan ke dalamnya. Sehingga tidak terasa sedikit banyaknya dia kambing tersebut akan memakan apa? Rumput-rumput yang dilarang tersebut. Di zaman dahulu orang rumput itu hal yang berharga zaman dulu. Dan di antara kebiasaan orang Arab, mata pencaharian mereka apa? Mengembala dan juga kebun kurma. Ya. Geografisnya negeri Arab gak kayak di Indonesia. Orang Arab gak kenal bayam, gak kenal tempe, gak kenal bakwan, gak ada di sana. Karena gersang, padang pasir. Sehingga kebanyakan mereka mata pencahariannya kalau bertani apa? Cuma kebun kurma, kalau enggak apa? Mengembala. Sehingga rumput itu sesuatu yang berharga. Oh, ini miliknya fulan, ini miliknya fulan, ya Allah. Sehingga kalau mengembala kambing, mengembala unta, mengembala sapi, mengembala, tidak semua bisa untuk dikembala kayak di hutan seperti kita. Tempat rumput yang hak punya orang ya tidak boleh untuk kembalanya. Sehingga ketika seorang itu mengembala di tempat yang di situ adalah bukan haknya dia, maka dikhawatirkan kambing-kambing tersebut akan memakan sesuatu yang bukan miliknya, sehingga dia bercampurlah dengan sesuatu yang haram. Nah, ini orang yang mempunyai sifatul wara', kata Ibrahim ibn Adham, dia meninggalkan sesuatu yang syubhat tersebut.
yang bercampur atau belum jelas antara ke-100%-nya halal ataukah di situ adalah haram. Tarkus syubhat. Kemudian yang kedua, kata Ibrahim ibn Adham, sifatul wara itu yang kedua, kata dia, tarku ma la ya'nik, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, walaupun itu boleh. Walaupun itu boleh. Bergadang, ngobrol habis maghrib, subuh, ngumpul ngobrol, sebelum halaqah ngobrol, habis itu ngobrol lagi, jam 8 halaqah ngobrol lagi, jam 9 mau pelajaran ngobrol lagi. Ngobrol boleh, tapi ketika ngobrol tersebut itu tidak memberikan manfaat, maka dia ditinggal, dan itu sebenarnya sifat al-wara. Maka apalagi lebih-lebih adalah para penuntut ilmu. Makanya di pondok itu gosok nggak boleh, ini nggak boleh. Kenapa? Supaya betul-betul bisa mendapatkan apa? Supaya orang yang menuntut ilmu itu betul-betul melayak mengemban ilmu yang ia dapatkan. Seorang penuntut ilmu pakai sendalnya orang tanpa izin, gimana mau dapat ilmu kayak gini? Makan apalagi ngambil temannya yang tanpa hak, tanpa izin, pergi ke kebun-kebun sana, ngambil makanannya nggak jelas. Gimana mau dapat ilmu yang berkah seperti ini? Gak akan bisa dapat. Sehingga lebih layak sifat ini diemban khususnya para penuntut ilmu, sehingga bisa betul-betul merealisakan firman Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Sehingga seharusnya membiasakan seperti itu. Sesuatu sekecil apapun, pulpen misalnya, ini punyanya fulan, pakai aja lah, gak usah izin, nanti yang penting balikin lagi. Gak begitu. Saya yakin pasti boleh. Gak begitu. Seorang yang harus punya sifat apa? Terkhusus pada bentuk, harus punya sifat al-wara. Ya, dia betul-betul meninggalkan sesuatu yang kecil-kecil. Ya, sesuatu larangan-larangan yang kecil, lebih-lebih larangan yang paling besar, dusta, mencuri, mengambil hak orang lain, meminjam sesuatu, menggosok yang tidak tanpa izin. Ini wajib harus tidak ada bagi seorang yang menuntut ilmu. Lebih-lebih, ya walaupun tidak menuntut ilmu juga nggak boleh. Lebih-lebih orang-orang yang menisbatkan orang yang, maka tidak terbayangkan orang Masya Allah lulus pesantren 6 tahun, hafid Quran, sukanya dusta, sukanya mencuri, sukanya mengambil tanpa hak. Pantas nggak? Tidak. Sehingga bagaimana ilmu yang dia dapatkan, maka hakikatnya dia itu tidak punya ilmu. Ilmu adalah sesuatu yang bisa mendatangkan khasyatullah. Ilmu adalah yang bisa mendatangkan takut kepada Allah. Ilmu yang tidak bisa mendatangkan takut kepada Allah, maka hakikatnya dia bukan adalah ilmu. Kemudian kata Ibrahim ibn Adham, di antara al-wara itu tadi apa tadi? Tarku syubhah. Yang kedua, tarku ma la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kemudian watarkul fudulat, meninggalkan sesuatu yang berlebih-lebihan walaupun itu perkara mubah. Ngobrol ya secukupnya, makan secukupnya, main bola ya secukupnya, semuanya secukupnya. Walaupun itu perbuatan yang sesuatu yang mubah. Begadang ya secukupnya. Apalagi begadangnya tidak untuk hal-hal yang bermanfaat.
Nah, ini adalah sifat al-wara yang ada, yang disebutkan oleh siapa? Ibrahim ibni Adham. Dan juga masih banyak yang lagi, diantaranya disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, disebutkan di dalam kitab Al-Fawaid, beliau menyebutkan al-wara'u tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan mempunyai madarat dalam perkara akhiratnya. Meninggalkan sesuatu yang mengkhawatirkan memberikan madarat, memberikan dampak madarat terhadap perkara akhiratnya, bukan perkara dunianya, perkara akhirat. Meninggalkan, walaupun itu adalah perkara yang mubah. Kalau dia tinggalkan, yang ngobrol misalnya, makan ketika berlebihan, dia khawatir dia akan bisa memberikan madarat terhadap nanti di akhiratnya, maka dia tinggal. Lebih-lebih jelas 100% itu perkara tersebut adalah perkara yang haram. Udah lari ke birit-birit. Ya, apalagi perkara sesuatu yang haram. Begitu juga Abu Bakar bin Muhammad al-Ali al-Kittani menyebutkan, juga Az-Zarqani, Az-Jurjani, dan juga ulama-ulama yang lain. Kesimpulannya dari penjelasan pengertian al-wara dari beberapa ulama tersebut dari kalangan salaf, bahwa sifat al-wara itu mempunyai 4 tingkatan. Dari penjelasan pengertian al-wara yang disebutkan oleh as-salaf, itu kesimpulannya mempunyai beberapa 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah wara'ul udul. Waraknya orang yang adil. Ini minimal. Makanya seyukjanya seorang muslim itu derajat keislamannya, derajat waraknya minimal derajat adil. Adil itu gimana? Ya minimal seorang itu betul-betul meninggalkan sesuatu yang dilarang, yang jelas-jelas dilarang. Sehingga kalau kita lihat syaratnya jadi wali harus adil, syaratnya jadi saksi harus adil. Minimal seorang yang derajat warak seseorang minimal bisa jadi saksi, bisa jadi apa? Sehingga dia menjaga batasan-batasan minimal yang wajib dan menjaga batasan-batasan Allah minimal yang haram. Sehingga kalau misalnya saksi jadi saksi, orang yang nggak pernah sholat, ya kemudian jelas-jelas melanggar larangan, selayaknya dia tidak berhak untuk menjadi saksi. Dia berhak untuk dia menjadi. Kenapa? Karena dia tidak adil. Walaupun ya tetap dia muslim, tapi muslimun fasik. Seorang muslim yang fasik, dia tidak bisa jadi saksi karena dia tidak punya sifat yang namanya adil. Dan menjadi saksi, menjadi wali, harus sifatnya adil. Nah, wara'ul udul ini apa? Wara'ul udul itu minimal seorang meninggalkan sesuatu yang jelas-jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini minimal sesuatu yang larangan, yang diharamkan itu kita tinggalkan. Sesuatu yang diharamkan itu minimal kita tinggalkan. Nah, ini makanya tadi sebagaimana disebutkan oleh Al-Fudail ibn al-Iyad bahwa kata al-wara itu adalah ijtinabul maharim. Al-wara itu adalah menjauhi sesuatu perkara yang diharamkan. Ini derajat
minimal al-wara. Siapa? Wara'ul udul. Waraknya muslim yang adil. Kalau nggak muslim, otomatis tidak adil. Orang non muslim itu pasti tidak adil. Kok bisa? Ya iya, karena orang yang tidak muslim, yang non muslim, orang yang kafir, maka dia tidak mungkin menjaga batasan-batasan Allah. Boro-boro dia mau dia sendiri masih jatuh ke dalam apa? Kekufuran dan kemusyrikan. Sehingga tidak mungkin dia tidak masuk ke dalam adil. Maka derajat yang paling bawah di antara wara' seorang muslim adalah muslimun adil. Wara'ul udul. Waraknya orang muslim yang adil. Yaitu apa? Seorang muslim yang meninggalkan sesuatu yang yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini derajat yang paling bawah. Maka kalau seorang muslim kemudian masih rutin khamar, rutin, masya Allah ya, masih menerjang larangan-larangan Allah yang besar-besar, ya, zina, khamar, riba, maka dia tidak akan sampai derajat walaupun yang paling bawah. Tidak sampai ke derajat wara'ul adil, wara'ul udul. Kemudian derajat yang kedua, wasaniha wara'us salihin. Sifat waraknya orang-orang yang saleh. Ini kita supaya tahu kita ini berada di mana. Nanti ingat aja. Kita ini berada di mana? Sifat warak kita itu berada di mana? Apakah wara'ul udul itu minimal? Apakah wara'us salihin ataukah waraknya atasnya atau atas? Wara'us salihin wa huwa al-imtina amma yatatarraqu ilaihi ihtimalut tahrim. Waraknya orang-orang yang saleh adalah dia meninggalkan sesuatu perkara yang bisa mengantarkan dia terjerumus ke dalam perkara yang haram, walaupun sesuatu tersebut adalah asalnya perkara yang mubah. Nah ini, kalau sudah seorang sampai kepada derajat waraknya sampai kepada ini, maka dia sudah sampai ke derajatnya waraknya kepada orang-orang yang saleh. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kesempurnaan Islam, sempurnaan agama seseorang, yaitu tarku ma la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Nah, boleh, tapi dia lakukan sebatasnya. Bahkan kalau dia khawatir terjerumus, bahkan nanti terjatuh ke dalam hal yang haram, maka dia tinggal begadang misalnya. Ditinggalkan. Nanti kalau saya begadang ini, nanti saya tidak bisa bangun subuh, saya tidak bisa sholat tahajud. Maka meninggalkan tersebut bagian daripada sifat orang-orang yang saleh. Ya, sifat orang-orang yang saleh. Misalnya bergaul sama teman saya, kalau sering sama fulan bukan berarti benci. Saya terlalu banyak sering sama fulan, saya banyak terjerumus ke dalam sesuatu hal yang tidak bermanfaat. Banyak terjerumus dalam bahkan sesuatu yang dosa, maka dia tinggalkan.
Dia tinggalkan, dia berusaha mencari teman-teman yang lebih baik. Ini bagian dari pada sifat-sifat orang yang saleh. Waraknya orang-orang yang saleh. Saya pekerjaan ini, saya lihat kalau merasa banyak, akhirnya bisa mengantarkan saya banyak terjerumus ke dalam perbuatan yang haram, sehingga banyak menzalimi orang, banyak menipu orang, akhirnya dia tinggalkan. Walaupun dasarnya halal, misalnya apa misalnya? Ya, menolong misalnya pekerjaan tersebut adalah misalnya membantu atau apa, pekerjaan apa. Tapi dengan itu ketika dia terjerumus itu banyak bisa mengantarkan terjerumus dalam suatu haram, maka dia tinggal. Nah, ini adalah sifat-sifat orang yang saleh. Makanya ini sebagaimana disebutkan dari Ibrahim bin Adham, suatu orang yang al-wara itu tarkus syubhat, meninggalkan sesuatu yang syubhat. Wa tarku ma la ya'nik, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Wa tarkul fudulat, dan meninggalkan sesuatu yang berlebih-lebihan walaupun perkara tersebut adalah perkara yang mubah. Ini meninggalkan sesuatu yang bisa mengantarkan seseorang jatuh ke dalam perbuatan apa? Perbuatan haram. Tinggalkan. Ini. Maka ini disebut al-wara'us salihin. Yang ketiga, derajat yang ketiga, al-wara'ul muttaqin. Waraknya orang-orang yang bertakwa. Waraknya orang-orang yang bertakwa. Waraknya orang yang bertakwa. Apa itu waraknya orang yang bertakwa? An yatruka ma la ba'sa bihi makhafata an yaqa'a fihi ba'sun. Wara'ul muttaqin, meninggalkan sesuatu yang boleh-boleh saja, khawatir dia akan terjatuh kepada sesuatu yang akhirnya dilarang. Walaupun dilarangnya itu tidak sesuatu yang haram. Nah, misalnya seorang tidak bergadang malam supaya bisa bangun malam untuk sholat tahajud, bukan untuk subuh. Kalau subuh sesuatu yang wajib. Dia meninggalkan sesuatu yang mubah supaya dia tidak tertinggal sesuatu yang dia makruh, atau dia tidak tertinggal sesuatu perkara yang sunnah. Ini derajat waraknya orang-orang yang bertakwa. Makanya Ibnul Qayyim rahimahullah, al-wara'u tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang bisa mengkhawatirkan bahaya bagi perkara akhiratnya. Tidak hanya perkara yang wajib, tidak hanya perkara yang haram, tapi juga perkara yang makruh dan juga sunnah. Dia tinggalkan. Perkara mubah tersebut kalau bisa menyebabkan seseorang tertinggal dalam perkara sunnah, bisa menyebabkan terjatuh ke dalam perkara yang makruh, maka dia tinggalkan. Maka ini wara'ul muttaqin. Maka ini wara'ul muttaqin. Maka ini sifat waraknya orang-orang yang bertakwa. Ya. Kemudian yang terakhir ini derajat wara'us siddiqin. Waraknya orang-orang siddiq, yaitu orang-orang yang jujur. Ini derajat yang paling tinggi dari sifatul wara, yaitu tarku ma la ba'sa bihi aslan walakin yakhafu an yakuna li ghairillah au an yashula lahu karahiyatun au maksiyatun. Sedikit lagi. Sudah isya ya? Nah, fadhal adzin. Adzin, manil muadzin? Fadhal, manil muadzin?
Nah, kita lanjutkan. Untuk derajat yang paling tinggi di antara derajat sifatul wara adalah al-wara'us siddiqin. Itu sifat wara'nya orang-orang siddiq. Wara'us siddiqin. Itu waraknya orang-orang as-siddiq, yaitu orang-orang yang jujur, yang jujur keimanannya kepada Allah, bukan semata-mata dilihat orang dan tidak ada keraguan. Dan di antara yang mempunyai gelar as-siddiq, siapa dari kalangan sahabat? Abu Bakar as-Siddiq, orang yang mulia, orang yang paling mulia setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, maka digelari dengan As-Siddiq. Apa itu wara' as-siddiqin? Tarku ma la ba'sa bihi aslan. Meninggalkan sesuatu yang pada asalnya boleh, lakin yakhafu an yakuna li ghairillah, tapi dia khawatir perkara walaupun mubah tersebut takut itu dilakukan untuk selain Allah. Takut, dia khawatir, dia tinggalkan karena dia khawatir kalau dia lakukan maka dia melakukannya itu takut karena apa? Bukan karena Allah tapi karena selain
selain Allah. Au an yashula lahu karahiyatan au maksiyatan. Misalnya, atau dengan melakukan hal mubah tersebut dia mudah untuk melakukan sesuatu yang dibenci. Atau dengan karena dia melakukan melakukan hal mubah itu dia akan mudah melakukan maksiat. Misalnya seorang beli mobil, boleh atau tidak beli mobil? Tapi karena dia khawatir dia beli mobil itu nanti dia takut, justru dia apa? Bukan karena Allah, tapi untuk bermewah-mewahan, tapi untuk apa? Sombong-sombongan. Atau bahkan justru karena dengan mobil itu nanti mudah untuk melakukan maksiat pada Allah, dia tinggalkan walaupun dia mampu untuk beli. Ini asalnya boleh. Ini diantara bentuk gambaran adalah al-wara'us siddiqin. Waraknya orang-orang yang jujur keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari keempat maratibul wara' di atas, tingkatan-tingkatan sifat wara' tersebut, mungkin sekarang kita ukur kita ini sampai ke derajat yang mana. Kalau seandainya masih belum berada di atas derajat yang kedua, yang pertama minimal kita sampai ke derajat yang ketiga. Kalau minimal kita tidak bisa derajat yang ketiga, maka minimal yang kedua. Atau minimal yang paling lagi kita sampai kepada derajat yang paling bawah, yaitu wara'ul udul, waraknya orang-orang yang adil. Namun perlu diperhatikan ikhwah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh di sini, wa ammal wara'ul wajibu innama huwa adna maratibil wara'. Adapun wara' yang wajib, wara' yang harus dilakukan, enggak boleh ditinggalkan, itu adalah sifat wara' yang derajat yang paling bawah, yaitu al-wara'ul udul. Wa amma fahuwa tarkul muharramat, yaitu meninggalkan perkara yang haramkan. Ammal maratibul ukhra famandubun ilaiha. Adapun tingkatan-tingkatan sebelumnya, tingkatan-tingkatan yang atasnya, atau waraknya orang-orang saleh, waraknya orang-orang yang bertakwa, waraknya orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur, maka itu hukumnya adalah mandub atau sunnah, atau sifatnya sunnah, tidak wajib. Syukur-syukur, tapi semakin seseorang bisa melaksanakan, bisa naik tingkatnya, maka semakin tinggi derajat seseorang muslim di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun perlu diperhatikan, bukan berarti seorang mempunyai sifat wara' itu mengharamkan sesuatu yang mubah. Bukan berarti seorang ketika mempunyai sifat haram, mempunyai sifat al-wara', itu bukan berarti apa? Bukan berarti mengharamkan sesuatu yang mubah, bukan. Ya, bukan berarti ketika seseorang itu mempunyai sifat wara', meninggalkan sesuatu yang mubah, itu berarti dia mengharamkan sesuatu yang halal, tidak. Tapi meninggalkan sesuatu yang halal, yang mengkhawatirkan terjerumus ke dalam sesuatu yang haram, tanpa meyakini sesuatu tersebut adalah perbuatan yang haram, sehingga tidak boleh. Oh, ini haram, ini nggak boleh. Dia meninggalkan sesuatu yang mubah tersebut, khawatir jatuh ke dalam sesuatu yang haram, tanpa meyakini bahwa sesuatu atau perbuatan tersebut adalah perbuatan yang haram. Sehingga kita kalau sampai punya sifat tersebut, semakin tinggi derajat kita, derajat ketakwaan kita, derajat keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga
Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua sehingga kita bisa mendapatkan derajat yang tinggi, menggapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada akhirnya kita nanti di akhirat kelak Allah mudahkan hisab kita, Allah mudahkan mendapatkan untuk catatan-catatan kita dengan tangan kanan, catatan baik kita, sehingga memperbanyak catatan-catatan baik kita yang akhirnya kita memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu ya, barangkali ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada pertanyaan maka kita cukupkan sekian. Ada pertanyaan silahkan dituliskan. Kalau tidak ada pertanyaan berarti kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Tidak ada pertanyaan ya? Dah, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.